Hidup Gerindra, gas! Angkat! Maksudan! Angkat! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gas! Pak Soni, sip! Yaitu hampir seluruh masyarakat Pati turun ke jalan ya, ke kantor bupati meminta Bupati Sadewo mundur ya. Ini akibat petantang petenteng menentang rakyat yang pada akhirnya pun ya harus meminta maaf dan membatalkan kenaikan pajak yang mencapai 250%. Nah, ini menjadi contoh dan cerminan buat daerah-daerah lain ya. Jangan main-main dengan suara rakyat, jangan main-main dengan rakyat ya, apalagi menantang suara rakyat seperti yang terjadi kepada Bupati Sadewo kemarin. Mana rakyat? Jangankan 5.000, 50.000 bawa ke sini. Nah, ternyata terjadi hari ini. Sampai Bupati Pati pun dilempar botol oleh pendemo. Jadi apa yang terjadi hari ini di Kabupaten Pati, ini bakal terjadi di daerah-daerah lain. Apalagi menaikkan pajak gila-gilaan dan tidak masuk akal mencapai 300%, ada yang 400% lah di daerah lain. Ya, baru saja sowan menghadap Bapak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia, halal bihalal sekaligus mohon dukungan untuk pembangunan Kabupaten Pati. Pati adalah bukti kedaulatan rakyat. Tantangan 50.000 orang dijawab kontan oleh warga Pati dengan mendatangkan lebih dari itu. Bahkan ada sumber yang mengatakan akan datang 200.000 orang. Walaupun Bupati sudah minta maaf dan menganulir keputusannya, tapi kali ini tuntutannya beda. Mundur dengan legowo atau diturunkan secara paksa oleh ribuan warga Pati. Pati adalah bukti kekuatan rakyat masih ada, bahwasanya kesombongan pejabat tidak ada gunanya di depan rakyat. Dan Pati adalah contoh pejabat bahwa kekuasaan ada di tangan tuannya. Siapa tuannya? Rakyat. Kenapa kita perlu mendukung perlawanan warga Pati? Karena kita menghadapi musuh yang sama, pejabat dan kekuasaan yang makin hari makin arogan kepada rakyatnya sendiri. Perlawanan perlu kita berikan biar mereka semua nggak petantang petenteng. Karena kita semua rakyat dan warga sipil yang berikan mereka kesempatan untuk duduk dan memiliki otoritas. Mereka nggak jadi raja di antara kita. Mereka adalah pelayan kita, mereka perlu ingat itu. Pati ini luar biasa hebat. Berawal dari bupati yang menaikkan pajak sampai 250%. Kemudian ada protes warga, ada donasi disita sama bupatinya. Bupatinya nantang, jangan bawa 5.000 masa, 50.000 masa pun saya hadapi. Ujung-ujungnya apa? Minta maaf, ujung-ujungnya ditimpukin botol, dan sekarang menuju pemakzulan bupatinya. Harus kita dukung. Kalau Bupati Pati nggak sampai turun, nggak sampai dimakzulkan, nggak sampai dijatuhkan, ya kita akan melihat pejabat-pejabat lain di daerah lain maupun nasional akan punya arogansi dan petantang-petenteng yang sama. Karena tahu dirinya nggak akan diadili, nggak akan dihukum. Jadi kita perlu membuat bupati ini sampai turun, pemerintahan sampai jatuh. Masih banyak pejabat-pejabat daerah yang menaikkan pajak sampai 1000% bahkan. Pejabat nasional yang sangat-sangat arogan. Nanya kontribusi kita apa, fitnah kita ditunggangi koruptor asing, nyuruh kita jangan pulang ke Indonesia, protes lapangan pekerjaan malah dibilang kufur nikmat, bikin undang-undang diem-diem, suka-suka mereka, aparat represif, culik-culikin tim medis, masa aksi, jurnalis, proyek ambisius sana-sini, bagi-bagi jabatan sana-sini, giliran gaji guru dibilang membebankan APBN, orang kaya dikasih pengampunan pajak, kelas menengah dikasih PPN 12%, dan masih banyak lainnya. Kita perlu tunjukkan kepada mereka bahwa inilah pesta demokrasi, bukan pemilu yang penuh bansos itu, tapi warga yang senantiasa melawan penindasan yang diciptakan oleh pejabatnya sendiri. Revolusi mulai dari Pati, menyambut daerah-daerah lainnya kemudian. BTW kali ini gue bikin video, gue di atas, kamera di bawah. Kenapa? Buat tunjukin pesan. Oh jangan lupa, yang di atas tuh rakyat, pejabat cuma kita suruh. Saat ini terjadi demonstrasi yang cukup besar di Pati atas pimpinan yang menaikkan pajak yang sangat tinggi. Dan dikabari ada 3 korban jiwa. Mudah-mudahan data ini belum valid, tapi ya mudah-mudahan tidak ada korban. Tapi pertanyaan Bosman begini, apakah peristiwa di Pati itu
yang menaikkan pajak 250% itu ternyata di daerah lain juga ada. Di Jombang kalau nggak salah ada, dan mengakunya salah ketik 300%. Dan apa yang terjadi kalau ternyata ini menimbulkan inspirasi untuk bergerak ke Jakarta atau ke istana? Karena apa yang terjadi di Pati ini adalah cermin dari ketidakpuasan masyarakat. Menurut sahabat, apa yang terjadi ini apakah lokal saja, apakah nanti bisa ke nasional, atau ini akan goyang terus? Tidak stabil karena masyarakat ekonominya lagi susah, dipajakin di mana-mana. Komentarnya bagaimana? Ditunggu. Presiden Indonesia Prabowo, dia nyalon juga pakai kendaraan Gerindra. Kok minta restunya malah ke Solo? Ternak ini pasti. Nah, pasti ternak ini. Ternyata orang yang bikin kegaduhan di Pati itu, yang menantang masyarakat dengan arogan, adalah orang yang didukung Jokowi atau orang yang dititipkan oleh Pak Jokowi. Cara nggak langsung, orang-orang yang dititipkan oleh Jokowi atau yang didukung oleh Jokowi adalah orang-orang yang arogan, orang-orang yang kalau ngambil kebijakan itu ngasal, orang-orang yang kalau statementnya bikin masyarakat marah. Jadi garis bawahnya, biang kerok yang bikin kegaduhan di negara ini yaitu Jokowi. Tapi ternak-ternaknya malah bikin statement tangkap Anies. Kurang jelas. Nih lu lihat anaknya. 2024 untuk warga Pati, jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Pak Sandiaga.